Halo teman-teman, selamat datang di episode perdana YouTube channel Grayscale. Di episode pertama ini, kita akan mereview sebuah film dari negara Taiwan yang berjudul At Cafe 6. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang menjalani hubungan LDR. Bagaimana kisahnya? Tanpa panjang lebar, langsung aja kita bahas. Cerita berawal saat seorang pria parubaya sedang membuang sekantong sampah. Saat hendak kembali, dia melihat seorang wanita muda sedang menangis sambil kehujanan. Dia kemudian menghampiri wanita tersebut dan mengajaknya berteduh di dalam kafe. Pria tersebut memberikan secangkir kopi untuk menghangatkannya. Sambil menunggu kopi, wanita itu bercerita jika ia sedang bertengkar dengan pacarnya. Kemudian pria itu bertanya apakah karena hubungan jarak jauh. Melihat wanita itu terkaget, dia pun segera meminta maaf karena tidak sengaja membaca pesan dari ponsel wanita tersebut. Karena kejujurannya, wanita itu tidak mempermasalahkan ketidaksengajaan itu. Pria tersebut bercerita kalau mereka memiliki beberapa kesamaan, serta menasihatinya kalau jarak tidak melemahkan cinta, tapi bisa melemahkan orangnya. Scenes beralih pada flashback ke masa-masa sekolah menengah. Namanya adalah Minlu, seorang anak laki-laki yang tampak polos namun terpengaruh oleh sahabatnya yang bernama Bozi. Pada suatu hari, karena mencoret patung di sekolah, Pak Guru menghukum mereka. Namun, kali ini juga menyeret seorang siswi bernama Xinyi, karena ada celana olahraga Xinyi pada patung yang mereka coret. Tak lama, muncul seorang gadis cantik yang mengatakan kalau ini bukan ulah Xinyi, melainkan Bozi dan teman-temannya. Pak Guru pun percaya karena dia adalah anak yang jujur dan juga pintar. Namanya adalah Shin Rui. Dia adalah gadis yang disukai Minlu selama 2 tahun ini. Satu-satunya cara dia bisa bersama Rui adalah saat pulang sekolah, karena rumah mereka satu arah. Namun, kali ini Rui memergoki Minlu yang selalu mengikutinya, dan berkata kalau dia tidak akan melupakan kelakuannya pada Xinyi. Pada malam harinya, Bozi pergi menemui Xinyi untuk meminta maaf dengan mengembalikan celana olahraganya yang dia curi sebelumnya. Namun tentu saja mendapat penolakan dari Xinyi. Sesampainya di rumah, Minlu dimarahi oleh ibunya karena kenakalannya tersebut. Ibunya adalah seorang perawat dan juga seorang single parent. Dia mendidik Minlu dengan sangat bijaksana dan kedisiplinan. Sebelum pergi bekerja, ibunya sudah menyiapkan makanan untuk Minlu seperti biasanya. Keesokan harinya, Minlu hendak memberikan cemilan sambil meminta Shin Rui untuk bergabung dengan kelompok ujian olahraganya. Tapi dia kalah cepat oleh Jie Luo, yang sudah mengajak Shin Rui lebih dulu. Tak habis akal, sepulang sekolah Minlu menemui Rui dan memberikannya cemilan serta gambar wajah Rui. Melihat itu, Rui pun merasa senang karena diberi hadiah gambar wajahnya oleh Minlu. Saat sedang bermain di kelas, Bozi menentang Xinyi dan Rui untuk ikut bergabung bersama mereka. Karena merasa diremehkan, Xinyi dan Rui ikut bermain dengan syarat yang kalah harus dipukul pakai karet. Shin Rui kalah dalam game dan harus menerima hukuman. Namun, Zi yang tidak tega lalu mengganti hukumannya untuk membuat Rui pergi kencan bersama Minlu. Ini mah akal-akalan Zia aja ya. Rui pun setuju. Akhirnya mereka pergi menggunakan mobil pick-up kayak Bozi. Tetapi di tengah jalan, mobil yang mereka tumpangi malah mogok. Zi mencoba memperbaikinya namun gagal. Akhirnya mereka mendorong mobil itu. Karena lelah, mereka beristirahat dan malah bermain lumpur di sawah petani. Tapi berkat kejadian ini, Minlu memiliki kesempatan untuk mengobrol berdua bersama Rui, dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh. Siang itu, Lu curhat pada Zi kalau ia cemburu karena Rui yang menyemangati Jie Luo dalam ujian olahraga. Zi mencoba menghiburnya dengan menyuruhnya untuk mendekati Yiren, tapi dia ditolak Minlu. Karena tak tega melihat sahabat yang sedih, Zi membuat siasat dengan mengatakan pada Minlu kalau Rui ingin mengajaknya nonton bioskop dan menemuinya di pohon besar sepulang sekolah. Sedangkan kepada Rui, Zi berkata kalau Minlu ingin menemuinya sepulang sekolah di pohon besar karena ada hal penting yang mau disampaikannya. Rui pun setuju.
Saat bertemu sepulang sekolah, Minlu yang sangat senang langsung menghampiri Rui. Namun keduanya tampak bingung, karena semuanya adalah ulah Zi. Minlu sadar ini ulah Zi dan buru-buru mengajak Rui menonton bioskop. Sepulangnya dari bioskop, mereka saling berbincang soal ujian sekolah. Dan Minlu berjanji bahwa ia akan lulus ujian dan masuk perguruan tinggi yang sama dengan Rui. Sebagai gantinya, Rui akan pergi main kembang api bersama Minlu untuk merayakannya. Melihat Rui yang mulai dekat dengan Minlu, Shinji menggoda Rui dan menanyakan apakah dia menyukai Minlu atau Jeluo. Saat itu Rui masih belum yakin dengan perasaannya. Dia hanya tidak suka ketidakpastian. Tapi Shinji berkata kalau Rui hanya takut hubungan jarak jauh. Mendengar itu, Rui hanya menyarankan Shinji untuk memikirkan saja hubungannya dengan Zi yang sudah jelas menyukainya. Hari ini di kelas Bozi dan Minlu menentang Jeluo untuk lomba berenang dan mengajaknya bertemu sepulang sekolah. Namun, saat waktunya pertemuan, Zi sedikit terlambat karena ia ingin membeli pancake tapi masih belum buka. Ia pun izin pergi lagi untuk beli pancake. Namun, saat Minlu berdebat dengan Jeluo, dia mendengar suara jatuh sepeda Zi dan langsung menyusulnya. Ternyata Zi sedang dipukuli oleh preman. Minlu dan teman-temannya pun membantu Zi dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Akhirnya mereka semua dibawa ke kantor polisi, kecuali Zi karena cederanya cukup parah, jadi dibawa ke rumah sakit. Di kantor polisi, Rui mendatangi Minlu yang babak belur karena khawatir. Melihat Rui yang menghampirinya, Minlu merasa senang dan berkata kalau Rui adalah orang pertama yang ingin dia lihat dan sekaligus orang terakhir juga, guys. Tak lama ibu Minlu sampai di kantor polisi dan membebaskannya. Sesampainya di rumah, bukannya dimarahi, ibunya malah menanyai siapa yang menang, lalu mengatakan kepada Minlu jika dia sudah besar dan bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Cakep nih maknya Minlu, patut dicontoh nih guys. Keesokan harinya, Shinji dan Minlu menjenguk Bozi. Saat terluka pun mereka masih sempat cengengesan. Tak lama Yiren datang menjenguk Zi sambil berterima kasih. Ternyata Zi dikeroyok preman karena hari sebelumnya Zi dan Minlu menyelamati Yiren dari para preman. Di luar kamar Zi, Yiren menunggu Minlu dan memberikannya sebuah kado karena sudah menyelamatkannya. Tapi Minlu bilang kalau Zi yang lebih terluka. Yiren tetap bergeming dan berkata kalau dia menyukai Minlu. Ternyata Rui mendengar percakapan mereka dan Rui juga sedikit cemas kalau Minlu menerima cinta Yiren. Tetapi Minlu berkata kalau dia menyukai seseorang dan orang itu adalah Rui. Tak lama setelah Yiren pergi, Rui yang mendengarnya sangat senang, lalu menghampiri Minlu dan memeluknya. Sejak hari itu, Minlu semakin semangat belajar dan memenuhi janjinya pada Rui. Dan hubungan Zi dengan Shinji pun semakin dekat. Saat ujian, usaha Minlu berbuah manis dengan meningkatnya nilainya. Dan Pak Guru pun mengapresiasinya. Kali ini dia tidak mendapatkan pukulan. Tahun itu mereka tutup dengan bahagia. Namun saat hasil tes perguruan tinggi keluar, ternyata Minlu tidak lulus di kampus yang sama dengan Rui. Dia pun merasa sedih, tapi dia masih satu kampus dengan Bozi. Zi mencoba menghiburnya dengan mengajak Minlu melakukan gerakan khas persahabatan mereka. Malam harinya Minlu menemui Rui. Karena Minlu tidak lulus di kampus yang sama, akhirnya mereka dipisahkan jarak. Sebab kampus mereka berada pada kota yang berbeda. Melihat usaha yang dilakukan Minlu, Rui sangat senang dan mengapresiasinya. Namun di hatinya masih merasa sedikit cemas karena akan menjalani hubungan jarak jauh. Minlu kembali meyakinkan Rui kalau dia akan bekerja paruh waktu untuk tetap bisa menemuinya. Gila nih cowok, pengorbanan kali ya guys. Hari-hari berikutnya Minlu mulai bekerja paruh waktu, bahkan lembur untuk menabung cukup uang. Sebelum tahun ajaran baru, Minlu menemui Rui dan memberikannya sebuah hadiah tape recorder. Sebelum pulang, Rui memberikan Minlu sebuah kecupan di pipinya. Wah, udah jadian nih mereka. Tahun ajaran baru dimulai.
Hubungan LDR mereka pun mulai dijalani. Setiap harinya mereka selalu teleponan dan berjanjian makan makanan yang sama. Uang hasil kerja part-time yang ditabung Minlu, 80%-nya digunakan untuk menyusul Rui ke kota Taipei, tempat kuliahnya. Saking seringnya, dia bahkan sampai hafal jadwal keberangkatan kereta daripada buku jadwalnya. Gila nggak tuh guys? Selama kuliah di Taipei, Rui mendapatkan kerja part-time di kafe. Minlu akhirnya sampai di tempat kerja Rui. Setelah disuguhi kopi, Minlu mengajak Rui untuk menonton bioskop sehabis kerja. Di lain tempat, Zi juga sedang teleponan dengan Xinyi. Sedang asik berteleponan, tiba-tiba ibu Minlu datang. Ibu Minlu datang untuk mengunjungi anaknya, serta menanyakan keberadaannya kepada Zi. Zi terpaksa berbohong kepada ibu Minlu kalau ia sedang pergi urusan bisnis. Karena tak bisa menemui Minlu, ia hanya menitipkan makanan untuk Minlu lalu bergegas pulang. Sedangkan Minlu baru saja mengantar Rui pulang, sambil melepas rindu. Ya elah nih si Minlu, mak lo no nyariin. Besoknya Rui menelpon Minlu dan bilang kalau dia diajak oleh seniornya untuk jadi partner sulap pada acara pertunjukan klub sulapnya. Rui meminta Minlu untuk hadir acaranya, tapi Minlu tidak yakin bisa datang ke acara tersebut. Pertunjukan berjalan lancar. Rui menikmati menjadi pendamping sulap untuk seniornya. Pada saat yang sama, ternyata Minlu diam-diam ingin memberikan surprise kepada Rui dengan hadir di acara pertunjukannya. Namun sesampainya di tempat, Minlu malah melihat adegan yang tidak mengenakan. Minlu merasa cemburu melihat Rui yang terlalu dekat dengan seniornya itu. Seusai acara, Rui menghibur Minlu yang sangat cemburu perihal acara sulap barusan. Dia mempraktikkan trik sulap yang baru dipelajarinya. Akhirnya hati Minlu pun luluh, dan mereka emang dasar nih Minlu. Saat sedang bekerja paruh waktu, Minlu menceritakan pada Zi perihal kemarin. Zi ikut senang, tapi dia masih penasaran apakah hubungan jarak jauh tidak melelahkan. Zi bertanya bukan tanpa sebab, karena ia melihat sahabatnya itu bekerja terlalu keras hingga sering kelelahan. Namun Minlu tak menghiraukannya dan malah menyinggung hubungannya bersama Xinyi yang masih jalan di tempat. Keras kepala nih anak. Minggu ini Minlu kembali mengunjungi Rui usai dia les bahasa Inggris. Minlu sedikit bingung kenapa dia mau ngambil les. Rui berkata kalau ia ingin membuka kafe kopinya di luar negeri. Mendengar itu Minlu kurang setuju dengan Rui. Menurutnya lebih bagus membuka kafe di tempat mereka tinggal saja. Perdebatan pun terjadi hingga Rui pergi meninggalkan Minlu. Di asrama, Minlu belajar bahasa Inggris untuk Rui. Zi mengoloknya karena belajar untuk mata ujian yang salah. Tak lama, ibunya menelpon dan memintanya untuk pulang ke rumah seusai ujian karena ada hal penting yang mau dibicarakannya. Pada suatu malam, Rui diikuti oleh orang yang tidak dikenal. Ia berlari panik dan menghubungi Minlu. Minlu langsung bergegas menuju ke asrama Rui. Sesampainya di asrama, Rui memeluk erat Minlu. Rui menginginkan Minlu selalu ada bersamanya. Tapi saat itu Minlu tidak mengerti. Itu membuat Rui bergegas pergi meninggalkannya. Seperti biasanya, Minlu mengajak Rui makan bersama akhir pekan ini. Tapi kali ini Rui menolaknya. Mendengar penolakan Rui, hati Minlu sangat sedih. Minlu masih tetap ingin menemui Rui. Lalu dia punya ide untuk mengajak Bozi menemaninya. Hari itu sedang badai. Semua transportasi pun terputus. Jadi mereka naik motor hujan-hujanan ke tempat Rui. Namun sesampainya di asrama Rui, mereka malah memergokinya dengan pria lain. Pria itu adalah senior klub sulapnya. Bozi sangat kesal dan mengusir pria itu. Minlu sangat kecewa dengan Rui.
Dia berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan membelikan Rui ponsel, dengan harapan mereka masih bisa menjaga komunikasinya dengan baik. Tapi semuanya sia-sia. Ketika hendak pulang, Rui menelpon Minlu dan mengajaknya bicara. Di sana Rui menjelaskan kalau mereka sudah tidak sepemikiran. Rui merasa Minlu tidak ada bersamanya. Sedangkan Minlu berpikir Rui sudah berubah dan tidak menghargai semua usahanya. Mereka pun akhirnya berpisah. Setelah putus dari Rui, Minlu kehilangan semangat hidupnya. Kuliahnya juga berantakan. Dia sama sekali tidak peduli dengan ujiannya. Yang dipikirkannya hanya Rui. Penderitaan Minlu pun semakin lengkap setelah dia mendapatkan kabar kematian ibunya. Ternyata selama ini ibunya mengidap kanker, dan waktu itu dia ingin memberitahu Minlu, tapi sudah terlambat. Rui mengirim pesan duka cita kepada Minlu. Melihat pesan itu, Bozi menyuruhnya melupakan Rui. Namun Minlu tidak menghiraukan Bozi. Akhirnya mereka berkelahi untuk meluapkan isi hati mereka. Sadar kenapa, Min? 3 bulan kemudian mereka mengadakan reuni sekolah menengah. Namun hanya Minlu yang belum datang. Ternyata Minlu mengirim pesan kepada Rui untuk menemuinya. Setelah beberapa bulan terpisah, Minlu ingin mengajak Rui ke suatu tempat. Sebelum itu, Bozi menyadari kedatangan Minlu. Bozi menghampiri Minlu sebelum akhirnya Minlu pergi bersama Rui. Ternyata Minlu mengajak Rui ke pantai sambil menikmati kembang api. Mereka mengenang masa lalu yang mereka lalui. Minlu ingin mewujudkan janji pertama mereka dulu. Tapi sayangnya Rui berkata jika ia sudah lupa dengan janji itu. Malam itu Rui merasa kalau hubungan mereka mulai membaik dan bisa memulai lagi dari awal. Scene kembali ke masa kini. Si wanita cantik tersebut berkata ia menyadari bahwa dalam hubungan harus saling menjaga komunikasi satu sama lain. Wanita tersebut berterima kasih serta pamit untuk menyelesaikan masalahnya. Pagi harinya, pria tersebut kembali ke rumahnya serta mengambil kiriman surat untuk istrinya, Xinyi. Di sini terungkap bahwa si pria ini adalah Bozi, sahabatnya Minlu. Pada flashback Bozi diceritakan kalau setelah pergi bersama Rui di acara reuni sekolah mereka, Minlu memutuskan untuk bunuh diri. Ia sangat terpukul akan kematian ibunya dan merasa tidak pantas untuk hidup lagi. Sebelum kematiannya, ia meminta permintaan terakhir agar Bozi membuka sebuah kafe kopi, karena itu adalah impian Rui. Panel ditutup dengan Bozi yang mengenang sahabatnya di pantai tempat Minlu bunuh diri. Serta diperlihatkan juga Rui yang sekarang tinggal di luar negeri dan masih tetap mengenang Minlu. Film pun berakhir.